Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan bicara tentang manajemen persediaan atau inventory management, khususnya eh, bagian yang pertama atau 12A, inventory management. Jadi manajemen persediaan itu merupakan suatu cara bagaimana kita mengelola dan mengendalikan persediaan sehingga kita dapat melakukan pemesanan yang tepat dan pada ujungnya kita bisa memperoleh biaya yang paling optimum. Ya, jadi persediaan ya itu yang ada di gudang kita itu kan diperoleh dari pemesanan dari perusahaan lain atau dihasilkan dari proses produksi kita sendiri. Nah, itu bagaimana pemesanan itu yang optimum ya kita kelola sedemikian rupa sehingga persediaan itu harus seminimum mungkin ya karena persediaan itu adalah cost ya, inventory is cost. Semakin kecil persediaan berarti biaya total yang kita keluarkan akan semakin minimum ya, jadi itulah kenapa pentingnya kita mengendalikan persediaan. Mengelola persediaan itu nomor satu adalah mengklasifikasikan item-item persediaan. Jadi persediaan kan biasanya kan ada banyak macam ya, dia jenisnya ya, ukurannya begitu kan, modelnya, dan kemudian yang penting adalah harganya ya. Ada barang yang besar harganya murah, ada barang yang kecil harganya mahal ya. Barangnya banyak tapi harganya murah-murah, misalnya apa, skrup gitu ya. Skrup itu kan skrup karet itu kan biasanya kalau kita pesen itu jumlahnya banyak ya, ribuan ya, bahkan ratusan ribu, tapi tiap unitnya murah. Tapi kalau blok mesin itu kan barang yang kita pesen mungkin tidak sebanyak kita pesen skrup itu ya, atau mur baut itu, tapi tiap unitnya mahal. Yang kedua, kita harus melakukan pencatatan persediaan itu secara akurat ya, jadi jangan sampai kita tidak tahu ada berapa barang yang ada di gudang. Nah, itu haram hukumnya bagi sebuah industri. Ada beberapa contoh persediaannya di berbagai organisasi ya. Jadi kalau organisasi yang sifatnya profit dan profitnya itu memproduksi barang, yang persediaannya semacam tadi, ada persediaan barang baku, kemudian barang jadi, setengah jadi gitu kan. Kemudian kalau perusahaan, bukan, organisasi yang tidak profit, misalnya pemerintahan gitu, itu bisa persediaannya dalam bentuk misalnya kertas ya, kertas untuk fotokopi, kertas untuk ngeprint, kemudian spidol, ATK lah ya, persediaan ATK, persediaan mungkin kalau Bulog itu berarti persediaan beras atau bahan pokok ya, semacam itulah. Itu banyak sekali persediaan. Jadi ini tadi sebagian sudah saya sampaikan, ada persediaan namanya persediaan bahan mentah atau raw material. Apa sih bahan mentah? Ya bahan yang sudah dibeli tapi belum diproses. Apa contohnya misalnya? Ya kalau kita industri pembuatan perabot ya atau furniture ya, misalnya bahan mentahnya itu kayu gitu ya, kayu gelondongan misalnya. Kemudian kalau kita industri logam misalnya membuat pagar itu, kemudian instalasi atap rumah ya, mungkin bahan bakunya adalah eh, lonjoran besi baja misalnya, atau besi atau aluminium atau galvalum kalau sekarang misalnya ya. Kemudian ada yang namanya barang persediaan dalam proses atau WIP. WIP itu work in process. Jadi barangnya itu sudah diolah itu, tapi belum selesai gitu. Belum selesai, belum, atau baru masih berupa barang setengah jadi. Jadi barang setengah jadi itu misalnya adonan kue atau setengah jadi, kan belum jadi kue tapi sudah diolah, itu gampangnya begitu. Atau komponen dari sepeda ya, baru jadi peleknya, kecuali memang kalau itu industri pelek ya, berarti kalau peleknya baru jadi. Tapi kalau industri sepeda, pelek itu baru setengah jadi, beda ya. Kemudian sol sepatu misalnya, sol sepatu itu kalau industri sepatu ya dia masuk kategorinya adalah barang setengah jadi. Tapi kalau industrinya itu memang industri membuat sol sepatu ya, berarti sol sepatu adalah barang jadi, kan itu beda-beda. Ya misalnya furniture yang masih potongan-potongan kayu gitu kan, potongan kayu tertentu yang misalnya digunakan untuk kaki-kaki meja misalnya. Nah, nanti dirakit, disambung dan sebagainya. Jadi ada barang jadi, barang setengah jadi, kemudian ada MRO. MRO itu maintenance, repair, operating, yaitu
bahan-bahan diperlukan untuk menjadikan mesin-mesin atau perlengkapan dan proses dapat produktif atau dapat bekerja, selalu dapat bekerja. Jadi misalnya apa? MRO itu misalnya oli mesin, kemudian apalagi pelumas itu kan, kemudian skrup, karet-karet yang digunakan untuk perbaikan. Jadi kalau ada kerusakan kemudian diperbaiki, itu masuk MRO. Kemudian ada barang persediaan barang jadi atau finish good. Jadi barang yang sudah siap dikirim memang produksinya itu ya. Kalau produksinya sol sepatu ya berarti barang jadinya sol sepatu. Kalau produksinya adalah velg sepeda ya berarti barang jadinya velg sepeda. Kalau produksinya sepeda ya barang jadinya sepedanya itu sendiri. Tas itu kan, kemudian handphone. Nah, kalau sudah jadi ya namanya finish good. Ya. Jadi ada bahan mentah, barang setengah jadi, MRO sama finish good. Oke. Kalau kita perhatikan ya, siklus aliran material itu ya, misalnya ini industri furniture gitu ya. Itu kan pertama barang atau kayu gelondongan itu datang. Begitu datang diperiksa. Ya, setelah diperiksa oke, jumlahnya, kualitasnya, kemudian diangkut ya. Diangkut kemudian untuk dilakukan pemotongan. Nah, sebelum pemotongan mesinnya di-setup dulu ya. Di-setting gitu ya. Istilahnya setup mesin ini ya. Diatur sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk memotong sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan pemotongan baru jadi kayu potongan. Ya, outputnya kayu potongan. Nah, di sini ada apa nih? Ya, input data, kemudian menunggu untuk diperiksa. Setelah menunggu untuk diperiksa, kemudian menunggu diangkut, kemudian diangkut dipindah, menunggu dikerjakan, baru dikerjakan. Ya, setup time, menunggu dikerjakan, setup time itu berarti ngeset mesinnya, baru dikerjakan, baru opnya jadi. Nah, siklus semacam ini pada umumnya di industri manufaktur ya, industri yang menghasilkan produk berupa barang itu 95%-nya itu ya dari sini, dari mulai input sampai dikerjakan tadi. Ya, sampai mulai dikerjakan. Itu 95% jadi artinya apa? Kelamaan nunggunya, kelamaan settingnya itu. Pengerjaannya cuma 5% itu loh. Nah, jadi kalau misalnya itu dikerjakan sejak barang jadi kemudian sampai ketika bahan mentahnya datang sampai dikerjakan jadi barang jadi itu membutuhkan waktu 10 jam. Maka ngerjakannya tuh cuma setengah jam aja. Yang 9,5 jam tuh nunggu, angkut, setup. Itu umumnya kayak gini. Makanya ini pemborosan waktu ya. Pemborosan biaya. Kenapa kita mesti punya persediaan ya? Yang pertama adalah persediaan itu penting karena kita memberikan stok agar dapat mengantisipasi permintaan yang fluktuatif. Ya, namanya permintaan itu kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Ketika kita sediakan 5 unit, ternyata permintaannya sampai 20 unit misalnya. Ya, sehingga kita terjadi kekosongan persediaan. Ya, jadi supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi kekosongan persediaan itu dengan cara di stok lewat persediaan. Ya, karena kalau ada kosong persediaan, berarti Anda kehilangan ada opportunity cost yang hilang. Ada biaya kesempatan. Harusnya kalau barangnya Anda tersedia, Anda bisa jualan, Anda dapat untung. Tetapi karena barangnya kosong, berarti ada keuntungan Anda yang hilang. Namanya opportunity cost. Yang kedua adalah menyeimbangkan produksi dengan distribusi. Ya, karena produksi itu seringkali ada bottleneck. Ya, distribusi juga. Ya, supaya distribusinya lancar, ya, maka barang jadi itu juga perlu di stok. Ya, jadi perlu di stok. Tapi sekali lagi stok itu kalau terlalu banyak jelek. Makanya ini manajemen persediaan itu adalah bagaimana menghasilkan atau bagaimana kita mengelola persediaan itu adalah seminimum mungkin tapi optimum ya. Optimum itu tidak minim tapi tidak banyak ya. Tidak banyak tapi tidak nol gitu. Jadi yang optimum mungkin itu berapa? Nah, kebanyakan berarti cost-nya tinggi. Kalau terlalu sedikit nanti ada banyak resiko ya, opportunity cost, kemudian distribusinya terganggu ya, permintaannya sudah datang ya, sudah saatnya dikirim tetapi ada bottleneck, ada kerusakan mesin sehingga sehingga nggak jadi ngirim atau ngirimnya kurang. Yang ketiga adalah untuk memproses keuntungan dari diskon berdasar kuantitas. Jadi gini, kalau kita beli barang ya, kita kulaan barang
Kalau kita Quraannya sedikit kan harganya biasanya lebih mahal. Ya, kalau kita Quran langsung banyak, itu kan, Quran 1000 unit langsung, itu langsung diskonnya besar. Tapi kalau Quran cuma 100, nggak ada diskon. 500 ada diskon tapi sedikit. Nah, misalnya gitu. 500 unit. Nah, jadi kadang-kadang kita mengincar diskon. Ya. Kalau diskonnya itu besar, barangkali itu kalau dihitung, tapi harus hitung dulu, Karena harus dikomparasikan dengan biaya persediaan. Ya misalnya kita pesan 1000 unit, dapat diskon besar, tapi itu barang itu terlalu banyak, terlalu sering berada di gudang. Ya. Nah, kalau terlalu sering di gudang itu bisa kosnya tinggi. Apalagi kalau barang-barang itu adalah barang-barang yang cepat busuk. Ya, misalnya Anda jualan buah gitu. Jualan buah, ngejar diskon yang tinggi, dapat diskon tinggi tetapi Anda tidak bisa jual. Itu juga rugi juga, ya risikonya besar. Berikutnya adalah untuk hedging. Hedging itu lindung nilai ya terhadap inflasi dan perubahan harga. Jadi kalau Anda kulaan ya, apalagi kulaan impor itu, barang impor itu harganya misalnya sekarang $5. $5. Tetapi 2-3 hari lagi dolar dibanding rupiah itu ada pergerakan. Jadi semula adalah misalnya 14.000 menjadi 16.000 gitu. Atau menjadi sangat murah sekali menjadi 10.000. Lah itu kan risiko ya, risiko. Sehingga dengan persediaan itu adalah Anda bisa melindungi total biaya untuk pengadaan barang. Ya, karena menggunakan harga dolar yang lama. Jadi kalau fluktuasi itu bisa untung, bisa rugi. Jadi risikonya juga besar kan begitu. Jadi untuk mengantisipasi inflasi maupun inflasi tahu ya, inflasi itu penurunan nilai ya, ada inflasi. Kemudian juga tadi nilai tukar, perubahan harga akibat nilai tukar. Yang kelima adalah untuk menghindari kekurangan stok yang dapat berfluktuasi karena cuaca. Ya karena Anda tahu namanya cuaca, kadang-kadang pasokannya kan lambat ya. Pasokan ikan, pasokan sayuran itu kalau pas cuacanya musim hujan itu biasanya berkurang itu. Jadi buah-buahan tertentu juga musiman ya. Karena cuaca, karena musiman, karena kurang pasokan, karena mutu, karena kurang ketidaktepatan pengiriman. Jadi karena ini ada fluktuasi yang semacam ini yang tidak hal-hal yang tidak terduga, maka persediaan itu juga penting. Yang keenam adalah untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Jadi WIP juga penting, barang-barang setengah jadi itu penting supaya nanti produk akhir itu tetap bisa dibuat. Ya, apapun yang terjadi, ada bottleneck, ada kerusakan mesin, ada keterlambatan pengiriman, semuanya bisa diantisipasi kalau kita punya persediaan yang baik. Ada beberapa cara mengelola persediaan. Yang pertama adalah analisis ABC. Ya. Ini bukan activity based costing yang di akuntansi ya, tapi analisis ABC yang ada di operasi ini. Kemudian dengan melakukan pencatatan yang akurat, dan yang ketiga adalah menggunakan perhitungan yang berkala. Analisis ABC itu membagi persediaan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan nilai uangnya per tahun. Ya ini yang kita menganut prinsip Pareto. Pareto sebuah tool atau grafik yang bersisi tentang akumulatif ya, jadi untuk membandingkan antara tinggi sama lebarnya. Nah, prinsip Pareto. Ini tool statistik maksudnya. 3 kategori itu apa? Kategori A, B, dan C. Makanya namanya analisis ABC. Kategori A itu yang barang-barang atau persediaan dimasuk kategori A itu adalah persediaan yang jumlah nilai uangnya per tahunnya itu tinggi. Misalnya mencapai 70% hingga 50% dari total penggunaan uang. Tetapi biasanya volumenya kecil. Jadi misalnya itu saya contohkan prosesor itu ya. Prosesor kalau Anda komputer desktop itu, komputer rakitan itu kan ada prosesornya, ada boardnya, ada skrupnya gitu. Nah, prosesor itu kan nilai uangnya tinggi. Barangnya setiap komputer cuma satu. Tetapi nilai itu paling besar dibandingkan komponen lainnya. Sepeda motor paling mahal apa? Blok mesin. Barangnya satu, rodanya dua, jerujinya banyak misalnya. Spionnya dua. Nah, totalnya itu mesin satu itu sangat besar. Ya. Jadi biasanya barang-barang yang nilai uangnya besar, ya, nilai uangnya per itemnya besar, tapi jumlahnya sedikit, persediaannya sedikit, itu masuk kategori A. Kalau persediaannya jumlah nilai uangnya sedang, kemudian volumenya juga sedang, B. Kalau yang C itu jumlahnya besar, ya, tetapi nilai uangnya kecil, ya, volumenya besar, nilai uang per tahunnya rendah, misalnya cuma 5%.
tapi volumenya 50-60%. Misalnya apa? Skrup ya. Kalau di komputer desktop itu prosesornya satu, skrupnya banyak gitu. Sepeda motor juga sama, blok mesin satu, skrupnya banyak. Ya. Jadi nilai uang daripada skrup, karet itu kan tidak seberapa itu, dan jumlahnya biasanya besar gitu. Nah, itu masuk kategori C. Contoh ilustrasi ya. Ada sejumlah barang, ini nomor persediaannya. Jadi di industri itu ya, di industri manufaktur khususnya, itu setiap barang itu ada kodenya. Ya, misalnya X01, R123, kemudian AX450 dan seterusnya. Misalnya X01, X02 sampai X10 misalnya. Ini kode barangnya. Nah, persentasenya X01 sampai X20 itu ada 20%. Jadi misalnya ada 1000 barang persediaan ya, yang 200 itu adalah X1 sama X02, yang 800 itu sisanya. Ya, yang 500 X6 sampai X10, banyak sekali. Jadi jumlahnya besar. Terus volumenya ya. Volumenya itu adalah 1000 unit yang 01. Yang 2 cuma 500 unit. Jadi sekitar 20% ya. Kemudian ini volumenya X03 dan seterusnya, ini X07 paling banyak 2000 unit. Tetapi biayanya yang 01 sama 02 cukup mahal harganya ya, tiap unitnya $90. Kalau 02 malah $150 paling mahal. Tapi lihat ini, 07 2000 unit tapi cuma $1. Sehingga per tahunnya 2000 kali 1 cuma $2000. Ini meskipun 90 unit, tapi karena ada 1000 ya 90.000, $150 ada 500 ya 75.000. Jauh lebih besar daripada yang 2000 unit ini. Ya, cuma $2.000. Ini $75.000. Jadi nilai uang adalah volumenya dikali dengan biaya per unitnya berapa. Terus nilai uangnya dijumlah, totalnya $244.800. Ini di persentase saja, 90.000 dibagi 244.800 kali 100% ketemu 36,76%. Ini 30,64%. Ya, yang 2000 unit, ya, yang 2000 unit nilainya $1. 2000 bagi 244, 0,82%, kecil ini. Padahal 2000 unit ya. Itu sumbangsih uangnya cuma 0,8%. Yang ini ada 300 unit, cuma 0,12%. Jadi total 100%. Jadi dilihat dari sini bahwa paling besar itu adalah 01 sama 02. Di total 67% nilai uangnya. Jadi seluruh nilai uang 100%, 67%-nya itu adalah dua barang ini yang totalnya cuma 1.500 unit. Ya, dibandingkan 8.700 unit. Tetapi yang 06 sampai 10, X6 sampai X10 ini 50% ya, total barangnya 50%, ya, separuh sendiri itu isinya ini, tapi nilai uangnya cuma 6% saja itu. Makanya 06 sampai 10 masuk kategori C, kemudian 01 sampai 02 masuk kategori A, sisanya B gitu. Nah, jadi ini mengklasifikasikan mana produk yang masuk klasifikasi A, mana B, mana C. Dasarnya adalah nilai uangnya. Nah, nilai uangnya. Jadi total persentase nilai uang dibandingkan nilai uang seluruhan gitu. Ya. Ini kalau kita gambar grafiknya ya, ini adalah persentase persediaannya 10%, 20% sampai 100%. Yang ini adalah ini persentase nilai uangnya dalam tahun, dalam tahunan. Kita lihat barang A itu persentasenya sedikit, cuma 12% atau 14%. Tapi nilai uangnya 80% sendiri. Beda sama barang C, 50% sendiri ini. Nah, 50% sendiri, 50% lebih. Tapi nilai uangnya kecil, ya, cuma 6%, 7%. Ya, kecil. Jadi lebar tapi pendek. Ini sempit, ya, barangnya enggak banyak, tapi nilai uangnya sangat tinggi. Oke. Nah, konsekuensinya apa kalau kita sudah mengklasifikasikan barang itu menjadi A, B, sama C? Ya, berarti kebijakan yang mungkin diambil berdasarkan analisa ABC adalah satu, sumber daya yang dibelanjakan untuk pengembangan masuk bagi barang A lebih besar daripada B dan C. Jadi, kalau Anda mau mengadakan barang kulaan begitu, ya berarti kalau barang A itu Anda harus memilih supplier secara hati-hati, jangan sembarangan gitu. Ya, beli prosesor itu suppliernya harus supplier yang qualified itu, yang baik gitu. Karena itu nilai uangnya tinggi. Tapi B sama C beli skrup ya beli aja di toko sembarang, asal skrupnya sama beli gitu ya. Jadi nggak begitu ketat. Kemudian barang A harus memiliki kontrol persediaan yang lebih ketat. Maksudnya apa? Persediaan fisik ya, kontrol persediaan fisik yang lebih ketat. Maksudnya kita jangan sampai
barang itu rusak. Nah, jadi secara fisik diperhatikan dari resiko pencurian, resiko barang itu rusak, kebanjiran, kebakaran dan lain-lain. Jadi kontrol persediaan itu harus ketat, ya, diawasi dengan baik. Ya, jadi otomatis biaya untuk penanganan persediaan yang A jadi juga jauh lebih tinggi. Ya, gudang untuk nyimpan mesin sama gudang untuk nyimpan skrup pasti beda pelakuannya kan begitu. Ya mesin motor ya, Anda bayangkan mesin motor sama skrupnya motor, karetnya motor ya, yang untuk mesin motor pasti pengawasannya akan beda. Kemudian juga prediksi barang A ya harus lebih valid. Jadi berapa harus disediakan, entah itu kulaan, entah itu produksi sendiri, jumlahnya itu harus tepat. Tidak boleh kebanyakan, juga tidak boleh kurang. Jadi harus presisi. Kalau kita beli skrup kebanyakan nggak masalah gitu ya. Harusnya skrupnya cukup 500, Anda beli 2000 unit ya nggak apa-apa, simpan aja 1500 di gudang. Biaya simpannya nggak mahal. Ya, biaya simpannya nggak mahal skrup itu. Tapi kalau blok mesin motor misalnya, Anda produksi sepeda motor, harusnya ada 200 unit, Anda sampai 400 unit, ya itu pasti biayanya sangat besar sekali. Prosesor juga sama, kan itu. Jadi kualifikasi A itu harus hati-hati dalam menghitung, harus hati-hati dalam memilih supplier, ya, pengadaan. Nah, perlakuannya akan beda, A, B, dan C. Oke, berikutnya pengendalian persediaan. Jadi barang itu ya, persediaan itu harus dikendalikan. Kenapa? Karena jumlahnya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kita sudah sampaikan bahwa namanya inventory is cost. Jadi persediaan itu adalah biaya. Terlalu banyak itu adalah biaya, termasuk resiko. Kalau terlalu sedikit itu juga resiko, karena Anda bisa kehilangan kesempatan, ya, opportunity cost. Jadi harus dikendalikan sebaik mungkin. Nah, untuk mengendalikannya kita perlu suatu model-model matematis. Nah, sebelum kita membuat model, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis permintaan. Ya, kalau jenis permintaan beda, pasti modelnya akan beda. Yang pertama ada permintaan yang namanya dependent. Dependent itu artinya bergantung, ya, kebergantungan. Ada yang kebergantungan, yang ini permintaan independen. Permintaan yang tidak bergantung pada permintaan barang lain. Apa contohnya permintaan yang dependent? Permintaan dependent itu misalnya contohnya sepeda lah, komponen sepeda. Sepeda itu rangkanya satu, kemudian rodanya dua. Jadi setiap satu rangka, kita membutuhkan satu rangka, kita butuh rodanya dua. Setiap satu roda butuh satu velg. Setiap satu velg itu butuh jeruji berapa ya? Jerujinya saya nggak tahu. Misalnya 50 jeruji lah kira-kira. Butuh 50 jeruji. Nah, jadi permintaan jeruji itu sangat tergantung pada permintaan velg. Velg tergantung pada roda tergantung pada sepeda, kan itu. Jadi itu satu dengan yang lain saling tergantung. Nah, ada juga permintaan yang independen, ya. Independen itu berarti permintaan suatu barang itu tidak tergantung pada permintaan barang lain. Apa misalnya? Anda jualan buah misalnya. Jualan buah, Anda jualan jeruk, jualan apel. Anda mau kulaan apel, kan tidak ada rumusnya gini. Setiap saya kulak 5 apel harus kulak 10 jeruk, kan ada begitu. Mau apelnya 5, jeruknya 10, apelnya 5, jeruknya juga 5, atau jumlahnya cuma 2, ya terserah, nggak ada masalah. Jadi tidak ada hubungan antara permintaan apel sama permintaan jeruk itu. Masing-masing adalah independen. Beda sama tadi, ya. Jeruji sama pelek sama roda sama rangka itu saling tergantung gitu. Oke ya, jadi jenis permintaannya apa? Nanti kita akan bicara tentang yang independen ya, karena dependen itu complicated, rumit gitu. Biasanya orang-orang teknik industri ya dua-duanya dipelajari gitu ya. Tapi Anda manajemen ini independen yang pentingnya. Anda tahu konsepnya. Kemudian yang berikutnya yang kita perhatikan adalah biaya persediaan. Ada 3 komponen biaya persediaan. Jadi namanya Anda nyimpen barang pasti muncul biaya. Biayanya apa saja? Satu, biaya simpan. Nah, nyimpen pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, pesan barang juga muncul biaya. Yang ketiga ada biaya pemasangan atau setup. Nah, setup cost. Jadi ada holding cost, ada ordering cost, ada setup cost. Kita bahas satu-satu. Biaya simpanan holding cost ini simbolnya huruf H, ya, yaitu biaya berkaitan dengan menyimpan atau menahan, carrying, ya, persediaan sepanjang waktu. Misalnya apa? Ya biaya gudang. Misalnya Anda tidak punya gudang, Anda harus sewa, makanya menyimpan barang Anda itu perlu biaya sewa gitu.
Kalau bayarnya terlambat nanti Anda kena bunga, kena denda misalnya semacam itu. Kemudian Anda harus mengasuransikan ketika itu barangnya barang mahal, ya barang mahal supaya nanti kalau ada kebakaran, kebanjiran, risiko rusak itu Anda asuransikan ke pihak asuransi. Biaya staf, ya penambahan staf maupun staf regulernya itu sendiri. Artinya barang-barang tertentu harus ada keamanan, harus ada listrik, harus barang-barang yang mudah busuk, ada biaya untuk listrik, untuk AC-nya begitu, ya supaya tidak kebanjiran dan lain-lain. Pasti namanya nyimpan barang itu muncul biaya. Makanya materi ini sebetulnya lebih utamanya ditujukan adalah bagaimana meminimalkan persediaan tadi, ya. Karena kalau persediaan itu minim, ya, optimum ya, bukan minim ya, optimum, maka bisa meminimalkan biaya total. Ya, namanya Anda jualan barang, itu biayanya kan macam-macam. Biaya barangnya itu sendiri, biaya kulaan per unitnya berapa, ya toh. Kemudian biaya nyimpennya, ya, biaya penanganan persediaan. Penanganan persediaan itu nyimpennya, pesennya, gitu kan. Settingnya, nah, itu biaya semua. Nah, biaya itu kalau harus diminimalkan, gitu. Harus diminimalkan. Sehingga jangan sampai kita nyimpen barang terlalu lama. Tapi kalau terlalu sedikit nanti ada risikonya juga, gitu. Yang kedua biaya pemesanan atau ordering cost. Namanya Anda pesan barang pasti muncul biaya order. Apa itu? Ya formulir, proses pemesanan, kemudian pick up atau pengiriman, ya biaya delivery, biaya kirim, biaya tenaga kerja, ongkos angkut, kuli panggul dan lain-lain. Itu. Ya ordering cost. Dan yang ketiga adalah setup, setting. Ya kalau ada barang-barang tertentu itu begitu datang belum bisa digunakan harus disetting dulu, harus diatur dulu ya, di set mesinnya seperti begini itu supaya bisa digunakan ya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Biaya pemasangan umumnya terkait erat dengan waktu pemasangan. Jadi ini biasanya berapa lama nih pesan. Misalnya Anda pesan AC kan, AC datang ya di setting dulu, ya diatur dulu sampai bisa digunakan. Namanya setup time, itu kaitannya sama setup cost tadi. Yang perlu Anda catat bahwa namanya ordering cost atau biaya pesan itu umumnya dianggap dari bagian setup cost. Jadi masuk akal lah. Jadi Anda pesan kemudian barangnya dikirim, ada proses pengiriman, kemudian ada proses pengangkutan, itu atau oleh kuli panggul, manusia, mesin dan sebagainya, itu kan bisa dianggap sebagai setup, setting. Karena kalau barang itu belum berpindah ke ke tempat Anda, ke perusahaan, berarti kan Anda belum bisa menggunakan itu. Jadi supaya siap digunakan kan barangnya harus datang. Sehingga wajar kalau namanya ordering cost itu dianggap setup cost. Makanya nanti biayanya cukup dua aja, H sama S ya. H itu holding, nyimpen, sama S itu setup. Setup itu ya simpan sama pesan, sama order. Holding cost ya, biaya simpan itu bervariasi bergantung pada jenis bisnis, lokasi, suku bunga dan lain-lain. Barang-barang tertentu umumnya secara umum lebih besar daripada 15%. Tetapi barang-barang tertentu yang berteknologi tinggi itu biasanya bisa sampai 50% lebih gitu ya. Barang-barang teknologi tinggi mudah rusak, berisikonya tinggi, butuh keamanan khusus, begitu harganya mahal, biaya simpan itu bisa sampai 50%. Ya, daripada harga jual produk misalnya. Oke. Bagaimana melakukan penanganan pengendalian persediaan yang baiknya? Kita perlu suatu model, ya, model matematis. Ya. Model persediaan untuk permintaan yang independen. Kita bahasnya yang independen. Kenapa sih dimodelkan? Ya karena ini complicated, ya, karena ini rumit. Maka supaya kita bisa menangani persediaan dengan baik, ya, bisa menghitung kalau kita mau pesan barangnya itu harus berapa, begitu. Jangan kebanyakan, jangan sedikitan, pasnya itu berapa, optimumnya berapa. Kita perlu namanya model yang untuk mengendalikan persediaan. Ya. Model itu dikenal dengan nama EOQ, ya, Economic Order Quantity Model. Ya. Ini model yang cukup terkenal, ya. Biasanya kadang-kadang mahasiswa S3 itu kalau mau ujian akhir itu kadang-kadang ditanya ini nih, karena ini dasar, ya, sangat dasar sekali. Anda harus paham EOQ. Tujuannya apa EOQ ini? Ya, jadi ini model matematis, ya, yang kita buat untuk memudahkan kita menangani persediaan. Khususnya apa? Meminimalkan biaya total melalui minimasi biaya pemesanan untuk persediaan. Jadi kalau kita pesan barang, pesenlah seminimum mungkin.
bukan seminimum mungkin berarti 1. Kalau 1 nanti bisa kurang gitu. Minimum itu artinya optimum. Ya. Nah, kalau Anda pesannya optimum, maka total biaya Anda untuk pengadaan barang tersebut kemudian untuk dijual kembali itu akan minimum total biayanya. Ya. Ingat, hampir semua organisasi profit itu adalah memaksimumkan keuntungan. Caranya gimana? Penjualannya dinaikkan, biayanya diturunkan. Nah, EOQ itu adalah dalam rangka menurunkan biaya total. Biaya total diturunkan ya, lewat meminimalkan biaya pengadaan barang, pemesanan barang. Terus apa biaya-biaya yang muncul dalam pemesanan barang? Tadi sudah ya. Kalau kita pesan barang itu biaya-biaya yang muncul adalah tadi ya. Biaya pesen angkat telepon itu kan. Kemudian komunikasi, kemudian invoice-nya, kemudian biaya kirimnya, biaya angkutnya, biaya simpennya gitu. Macam-macam itu biaya yang muncul. Nah, untuk minimalkan biaya pemesanan dilakukan dengan cara mencari kuantitas pesan yang paling optimum ya, dan menentukan kapan seharusnya pesanan dilakukan. Jadi ada 2. Jadi kalau Anda pesan barang tuh nggak ngawur. Yang pertama adalah pesannya berapa unit. 100, 200, 1000, 2000, mana yang paling pas? Atau 1 atau 2 gitu. Yang kedua adalah kapan pesannya? Setiap hari Senin, sebulan sekali, setiap hari lah itu. Itu adalah bisa dijawab lewat model EOQ. Ya, model itu apa sih? Model itu penyederhanaan dari kenyataan. Ya. Namanya kenyataan bukan rumit. Ya, Anda pesan barang itu sesuatu yang rumit. Nah, supaya Anda bisa memberikan perlakuan yang baik terhadap kegiatan pesan barang, terhadap pengadaan barang, terhadap nyetok barang untuk persediaan, gitu kan? Maka Anda harus memperhitungkan dengan cermat. Nah, menghitung itu kita perlu model yang bisa membantu kita untuk merumuskan kita harus pesan berapa, kita pesannya kapan. Namanya modelnya EOQ. Asumsi awal model EOQ. Jadi namanya model itu memang kalau semua asumsi dilepas pasti modelnya rumit. Nah, supaya model itu sederhana sehingga mudah dipelajari, mudah dipakai, maka kita pakai asumsi dulu. Ya. Apa asumsinya? Yang pertama adalah bahwa permintaan itu diketahui konstan dan independen. Namanya kalau Anda perlu kertas fotokopi misalnya, maka permintaan Anda sehari butuh berapa itu diketahui dengan pasti. Misalnya sehari butuh 5 rem, ya udah 5 rem. Dan itu konstan, sehari 5 rem, nggak pernah sehari 6 rem atau 4 rem, enggak. Apa ada yang kayak gitu? Ya nggak ada. Ya mesti kan fluktuatif ya, kadang 4 rem, kadang 10 rem kan itu. Kadang cuma 1 rem, tapi ini asumsinya itu dulu. Nah, kenapa kok asumsinya itu? Ya supaya modelnya sederhana, mudah dipelajari, mudah dibuat. Ya, asumsinya begitu. Kemudian independen itu artinya permintaan kertas tadi tidak tergantung pada permintaan barang yang lain. Asumsinya satu diketahui, jadi sehari butuh berapa atau setahun butuh berapa gitu ya. Setahun 1000 rem misalnya, ya udah 1000 rem, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Yang kedua adalah lead time. Lead time itu waktu tunggu, diketahui dan konstan. Jadi misalnya gini, lead time-nya 3 hari. Lead time itu berarti waktu tunggu. Kalau Anda pesan sekarang, barangnya datangnya 3 hari lagi. Nah, itu selalu 3 hari. Ya, selalu 3 hari. Tidak pernah barang sekarang, tapi besok datang. Atau 5 hari lagi datang. Nah, apa ada yang begitu? Yang selalu 3 hari? Yang enggak ada. Umumnya kan macam-macam. Ya, kadang-kadang 2 hari sampai, kadang 3 hari, kadang seminggu kan gitu. Namanya lead time seperti itu. Tapi ini asumsi dulu, diasumsikan. Ya. Kenapa diasumsikan? Supaya modelnya sederhana, mudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, permintaan bersifat seketika dan lengkap. Artinya apa? Kalau Anda pesan barang 500 unit, itu 500 langsung datang hari itu juga seketika. Bukan hari ini 400 dulu, nanti yang 100 minggu depan. Itu namanya enggak seketika dan lengkap. Ya, seketika dan lengkap. Yang keempat, tidak ada diskon. Artinya Anda mau beli 1, beli 10, beli 1000, harganya sama. Apakah faktanya gitu kan? Tidak mungkin. Biasanya kalau beli banyak itu ada diskon. Nah ini kok nggak ada diskon? Ya ini asumsi dulu. Nanti kalau asumsinya kita lepas, nanti akan mendekati kenyataan sesungguhnya kan itu. Ya, sesuai dengan kenyataan di lapangan, tetapi pasti modelnya jadi lebih rumit kan begitu. Yang nomor 5, biaya yang terjadi hanya biaya setup dan biaya gudang atau biaya simpan. Jadi S sama H, tidak ada biaya-biaya yang lain. Ya, ini hasil awal. Yang keenam,
tidak terjadi kehabisan stok bila mana pemesanan dilakukan pada saat yang tepat. Artinya gini, kalau kita pesennya tepat ya, maka tidak ada barang di gudang tiba-tiba nol itu atau minus apalagi ya. Jadi stok itu selalu tersedia selama kita melakukan pemesanan dalam waktu yang tepat. Ini ilustrasinya ya. Biaya persediaan tadi cuma ada dua ya, S sama H ya, biaya setup sama biaya simpan. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya kayak gini. Jadi ada hari ke-0 sampai hari kesekian ya. Misalnya ini hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Jadi hari ke-0 barangnya datang nih 10 unit. 10 gitu kan, 10 unit. Terus hari kedua, hari pertama ya setelah sehari ya, setelah sehari barangnya tuh laku 1, tinggal 9. Tiap hari lakunya 1, ya, tinggal 8, 7, 6, 5. Pas hari 10 ya, hari ke-10 barangnya habis 0. Lah pas habis itu pas datang lagi 10 lagi gitu. 10 lagi, laku lagi 9, 8, 7. Jadi lakunya 1. Pas hari ke-20 pas habis pas datang lagi barangnya. Nah, ini asumsi awalnya begini modelnya. Ya. Jadi ini adalah tingkat pemakaian sehari 1 gitu. Nah, pertanyaan ini adalah kuantitas pesan. Jadi kalau Anda tiap pesan itu setiap sekali pesan 10, datang 10, jual terjual, datang lagi 10 dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berarti di gudang itu ada berapa unit ya rata-rata? Kalau ini kan hari ke-0 ya, sampai sebelum terjual hari pertama, besoknya itu dijual ada 10. Besoknya ada 9, ada 8, ada 7, dan seterusnya. Nah, kalau di rata-rata berarti 5. Dari mana 5? Jumlahkan aja coba. Ya, 10 tambah 9, 8, dan seterusnya sampai ke 10 itu kemudian dibagi jumlah harinya. Maka rata-rata ada 5. Jadi, kita bisa menghitung persediaan rata-rata itu adalah Q bagi 2. Jadi, Q itu apa? Q itu kuantitas kali kita pesan. Kalau kita dipesan 10, berarti rata-ratanya 5. Kalau kita pesannya 100, rata-rata di gudang ada 50. Kalau pesannya 1000, di gudang ada 500. Itu rata-rata itu. Jumlahkan bagi hanya berapa harinya, dibagi dengan jumlah harinya, pasti ketemunya adalah separuhnya ini mesti. Ya, 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 dan seterusnya dibagi 10 ketemunya 5. Ya, Q per 2. Ini rata-rata itu di gudang ada Q per 2. Oke, nah sekarang kapan persediaan itu akan biayanya minimal? Tadi ada dua biaya, yaitu simpan sama pesan. Biaya simpan itu kurvanya linear ya, garis lurus begini. Jadi dengan garis lurus ini, kalau misalnya biayanya itu sehari 5.000 gitu kan ya. Kalau Anda nyimpennya sehari 1 unit ya, bukan per hari, 1 unit itu 5.000. Kalau ada yang disimpan ada cuma 1 ya Anda biayanya 5.000. Kalau Anda nyimpan 2 barang ya 10.000, 3 15.000 kan itu. 1 100, 2 200, 3 300. Kalau 1000 barang ya 100.000. Namanya kurva linear ya, garis lurus. Kemudian kalau biaya setup itu adalah kurvanya begini ya. Turun kurvanya. Artinya gini. Kalau Anda pesannya sedikit itu biaya pesan ya, biaya setup itu tinggi. Tapi kalau Anda pesannya banyak itu kecil. Contohnya gini. Anda kirim pesan barang lah ya, beli di Bukalapak, Shopee atau Tokopedia gitu, ada biaya kirim kan itu. Misalnya barangnya tuh bobotnya cuma 10 gram. Nah, kalau 10 gram kan Anda kenanya cuma 1 kilo. Ya, 20.000 misalnya. Anda pesan 20 gram, bayarnya sama 20.000. Pesan 100 gram sama aja. 100 gram itu berarti baru saon, nggak ada sekilo. Sama aja tetap 20.000. Jadi kalau Anda pesan 1 10 gram itu harganya 20.000 biaya kirimnya. Tapi kalau Anda pesan 10, itu berarti setiap 1 unitnya biayanya cuma Rp2.000 kan itu. Jadi makin banyak, makin kesini, makin banyak itu biaya tahunannya makin kecil. Ya, biaya pesan itu makin banyak. Kalau ini kan sedikit, makin ke sana makin banyak. Kuantitas pesan tuh Q ya. Q-nya makin banyak, maka biaya per unitnya jadi akan makin kecil. Tapi kalau Q-nya sedikit, pesan Anda cuma 1 atau 2 biji, ya berarti biaya pesan Anda akan besar. Jadi ada 2, ini sama ini. Nah ini itu total biaya. Jadi garis ini ditambah kurva ini, itu akan menjadi kurva yang seperti ini. Nah, misalnya ini tingginya 10 ya. Kemudian
ini tingginya katakanlah 40 ya. 10 tambah 40 berapa? Berarti tingginya di sini 50. Nah, 10 sini tambah 40 jadi 50. Misalnya yang di sini. Sini tingginya berapa? 15. Sini berapa? 30. 15 tambah 30 berarti di sini tingginya 45. Jadi ini itu adalah jumlahan. Ini titik ini tambah titik ini jadi titik ini. Nah, hasilnya ini ya, kurva ini ini kurva melengkung ini ya, kayak kuadratik gitu. Itu titik terendahnya di sini. Jadi ini kan biaya total. Biaya total itu biaya simpan ditambah biaya setup. Totalnya itu paling kecil di sini. Nah, kapan ini terjadi? Tarik garis. Ternyata ini adalah ketika terjadi perpotongan antara S sama H. Ini H, ini S ya. Sorry, balik. Ini H ya, biaya simpan, ini S. Ya, biaya setup. Ketika H sama S berpotongan, maka total biaya itu, biaya pesan itu menjadi paling minimum. Biaya inventory jadi paling minimum. Ya, jadi kapan minimum? Ketika S sama dengan H. Itu. Maka di sini kuantitas pesannya adalah kuantitas yang paling optimum, kuantitas yang paling meminimalkan biaya kurva biaya penyimpanan dan setup secara total. Optimum. Jadi ini sebenarnya Ki bintang. Ki bintang itu adalah kuantitas yang harus kita pesan ya. Jadi pesannya berapa? Kalau Ki bintangnya 50 berarti paling pas itu kita pesannya 50. Kenapa kok pesannya 50? Ya supaya total biaya pesannya paling minimum gitu. Kalau Anda lebihkan atau Anda kurangkan, totalnya akan lebih besar. Itu namanya cara mengembangkan model. Nah, dari sini kita akan membuat modelnya seperti apa gitu ya, pengembangan model logik. Tahapan untuk mencari kuantitas pemesanan yang optimal atau minimalkan biaya pemesanan ya. Bagaimana biaya pesan itu supaya minimal? Satu adalah mengembangkan persamaan untuk biaya setup. Biaya setup itu berarti yang ini ya, biaya setup. Persamaannya bagaimana? Kemudian yang kedua, mengembangkan persamaan untuk biaya simpan. Jadi biaya ini persamaannya bagaimana? Rumusnya apa? Ini rumusnya apa? Nomor 3, menetapkan biaya pemasangan sama dengan biaya simpan. Kalau dibuat sama, kenapa sama dengan? Ya karena ketika S sama H ya, ini H, ini S, itu sama itu titik. Dua kurva berpotongan di satu titik ya, itu berarti titik potongnya itu berarti ketika kedua kurva itu nilainya sama kan itu ya. Jadi S sama dengan H, maka dia merupakan sebuah titik potong. Ya, ketika S sama dengan H berarti di sini ya. Di sini karena ini adalah yang paling minimum. Menetapkan biaya S, biaya pemasangan S sama dengan H ya. Kemudian baru kita kembangkan persamaan untuk mendapatkan Ki yang paling optimal atau Ki bintang. Nah, notasi yang kita gunakan ada Ki ya. Ki itu kuantitas barang setiap pemesanan ya. Setiap pesan berapa? 10 unit, 10 unit, 100 unit, 1000 unit nah, Ki. Kalau Ki bintang, Ki kalau dikasih bintang itu adalah kuantitas yang paling pas. Ya, kalau Ki kan bisa sembarang, bisa 5, bisa 10, tidak bisa berapapun. Tapi kalau Ki bintang itu adalah seharusnya Anda pesannya segini. Ya kalau misalnya Ki bintang 100, ya udah. Dengan memesan 100, setiap kali pesan 100 unit itu akan yang meminimalkan biaya pesan Anda. Biaya pemesanan paling minimum ketika EOQ. Jadi Ki bintang itu identik dengan EOQ. D besar itu adalah permintaan tahunan. Jadi setahun itu laku terjual berapa? Nah, atau kita total pesan barang itu setahun berapa? Permintaan setahun. S setup tadi ya. Biaya setup termasuk order di sini, kemudian H biaya simpan. Ya, per unit per tahun. Kalau biaya setup itu setiap pesan. Setup itu kan kalau Anda pesan barang ada ongkirnya, ongkirnya kan siap pesanan toh, bukan tiap unitnya. Tiap pesanan berapa? Tapi kalau H biaya simpan itu per unitnya ya. Kalau Anda nyimpennya 1, biayanya 5.000. Kalau 2, 10.000. Kalau 3, 15.000 dan seterusnya. Jadi ngitungnya per barangnya. Kalau ini adalah per sekali pesan kan itu. Ya setiap pemesanan. Oke. Nah, biaya setup tahunan. Nah, setahun itu biaya setupnya berapa? Biaya setup tahunan adalah berapa kali Anda pesan dalam setahun, kemudian dikali dengan biaya setup per pemesanan gitu. Biaya setup per pemesanan itu simbolnya apa? Apa biaya setup per pemesanan? Sorry. Oke. Salah. Biaya setup per sekali pesan apa? Ini kan biaya setup nih S ya. Nah, ini S. Frekuensi berarti seberapa sering. Jadi misalnya gini,
biaya setupnya tuh sekali pesan tuh 100.000. Lah Anda setahun pesan berapa kali? Sekali toh, setahun sekali. Ya berarti keluar setahun keluar 100.000. Oh, setiap bulan no. Ya, setiap bulan itu berarti frekuensinya berapa? 12 kali. 12 kali 100.000 berarti 1.200.000. Namanya biaya setup tahunan. Nah, frekuensi pemesanan itu ngitungnya gimana? Frekuensi pemesanan itu adalah permintaan tahunan, ini berarti D besar, ya. D besar dikali kuantitas pemesanan setiap kali pesan, ini Q kan, D per Q kan itu. Jadi gini, setahun itu Anda butuh 12.000 unit. Ya, 12.000 unit. Kemudian setiap pesan ada 1.000 unit. Berarti Anda pesannya berapa kali? Ya 12 kali gitu. Ya. Setahun itu ada 12.000 misalnya ya, 12.000 unit. 12.000 begini. Terus berapa Anda pesan? Saya setiap pesan 1.000, tolong dong dikirim 1.000. Nah, berarti setahun Anda pesannya berapa kali? Ya 12 kali supaya dapat 12.000 kan. Nah, 12.000 bagi 1.000 berapa? Frekuensi pesannya adalah 12 kali alias sebulan sekali kan begitu. Nah, itu namanya frekuensi pemesanan per tahun. Jadi D bagi Q. Kalau begitu biaya setup per tahun sama dengan apa? Ini tadi apa? Ini frekuensi itu D bagi Q. Ya, saya hapus dulu. Nah. Ini berarti D per Q gitu kan. Ya, jadi ini adalah frekuensi pemesanan itu adalah D bagi Q. Oke, D bagi Q. Ini adalah dikali dengan S. Ya, jadi biaya setup per tahun itu D per Q kali S. Nah, ini biaya setup per tahun. Nah, sekarang biaya simpan 1 tahun. Rata-rata tingkat persediaan. Tadi sudah hitung ya, rata-rata tingkat persediaan berapa ini? Q bagi 2. Nah, di gudang itu selalu pesannya berapa dibagi 2. Nah, rata-rata tingkat persediaan per tahun berarti ini Q per 2. Nah, Q bagi 2 begini. Nah, dibagi 2 dikali biaya simpan. Biaya simpan itu adalah H, holding cost ya. Setiap unitnya. Jadi kalau di gudang rata-rata ada 5, biayanya 5.000 ya 5 kali 5.000 kan ya 25.000. Jadi biaya simpan per tahun berarti apa nih? Rata-rata persediaan berarti sama dengan Q per 2 dikali dengan dikali dengan H ya. Dikali dengan H. Jadi ada 2 nih. Ya, ini sama ini. Nah, oke. Nah, ini lihat ini. Kembangkan persamaan untuk biaya setup. Biaya setup tadi apa? D per Q kali S. Kembangkan persamaan untuk biaya simpan. Q per 2 kali H. Terus tetapkan biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan. Berarti ini sama dengan ini kan itu. Oh, berarti apa nih? D per Q kali S itu sama dengan Q per 2 dikali H kan itu. Nah. Oke. Nah, ini Q bintang dicapai pada saat apa? Pada saat ini totalnya S sama dengan total H ya, ini sama ini itu sama gitu kan, tadi sudah disampaikan. Jadi intinya apa ini? D per Q, saya ulangi lagi ya, kali S ini yang ini ya, itu sama dengan ini Q per 2 kali H kan itu. Kalau sudah begini maka Q-nya ketemu. Ya, Q-nya ini ketemu namanya Q bintang. Q bintang. Ya, Q-nya ketemu. Nah, sini ada Q, Q-nya pindah ke sini gitu kan. 2-nya pindah ke sini, hanya turun ke sini. Jadi kalau dipindah jadi apa? D kali S kali 2. Jadi di sini jadi apa? 2DS ya. 2DS gitu. Per H hanya pindah turun ke bawah sama dengan Q-nya ini pindah ke atas, jadi Q kuadrat. Nah, kan gini. Jadi 2DS per H sama dengan Q kuadrat. Berarti kalau Q sama dengan apa? Ya diakar aja. Q
sama dengan, jadi Q-nya sudah Q bintang ini, karena itu paling optimum. Q bintang sama dengan 2ds ya, dibagi H, kemudian di akar kuadratnya. Oke, nah ini ketemulah ini model EUG itu gini. Jadi model EUG itu ini, Q bintang sama dengan akar 2ds per H. Ini buat rumus sendiri, ini namanya memodelkan itu ya begini. Membuat model. Apakah ini model ini bisa dipakai di dunia nyata? Ya harus asumsi-asumsi tadi dilepasi satu-satu kalau mau hasilnya persis. Tapi mendekati ini, ya mendekati. Oke, ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti frekuensi pemesanan setiap tahun atau N. Ya. Berapa setiap setahun itu berapa kali Anda pesan? N itu berapa? Ya. Tadi di sini ya. Frekuensi pemesanan tiap tahun adalah permintaan tahunan dibagi dengan pemesanan setiap pemesanan. Jadi karena Q-nya sudah bintang, berarti adalah D dibagi dengan Q bintang tadi ya. D dibagi Q, Q-nya Q bintang ya. Nah, gitu. Ya. Setahun pesan berapa? Pesan 12.000. Sekali pesan berapa? 1.000 ya. 12.000 dibagi 1.000 berarti 12 kali. Setahun pesan 12 kali. D bagi Q. Waktu antar pemesanan yang diperkirakan ya. Ini pesan ya, kemudian jualan pesan lagi, jualan pesan lagi. Nah, ini jaraknya itu berapa sih jarak antara pemesanan satu dengan pemesanan berikutnya? Nah, jaraknya adalah satuannya hari ya. Itu adalah kalau satu tahun 360 hari ya, 360 hari dibagi dengan frekuensinya. Misalnya tadi frekuensinya nanti berapa? Misalnya D-nya adalah 12.000 ya. Kita tulis sini aja. D-nya 12.000. Nah, 12.000. Biar enggak bingung. Kemudian setiap kali pesan Q bintangnya adalah misal ketemunya 1.000. Berarti frekuensinya pesannya berapa kali dalam setahun? Ya 12.000 dibagi dengan 1.000. Berarti setahun pesannya 12 kali. Nah, berapa waktu antar pemesanan yang satu dengan yang lain? Ya, berarti kalau satu tahun itu ada 360 hari, pesannya berapa kali? Ya, jadi T itu adalah T waktu antar pesanan adalah 360 dibagi dengan ini frekuensi pesan. Ya, frekuensi pesan tadi N simbolnya dibagi dengan N. Berarti 360 dibagi dengan berapa tadi? N-nya ketemunya berapa? 12 ya, bagi 12. 360 dibagi 12 ketemunya berapa? 30 hari alias bulan sekali kan itu. Jadi waktu antar pemesanan itu adalah selisih setiap 30 hari alias bulan sekali. 30 hari pas 12 kali setahun itu 360 hari kan. Berikutnya biaya tahunan total atau total cost. Itu ngitungnya adalah biaya setup setahun ditambah biaya simpan selama setahun. Jumlahkan aja, namanya biaya tahunan total. Soal pertama, ya, karakteristik persediaan kertas fotokopi sebuah CV sebagai berikut ya. Permintaannya 800 unit per bulan. Sebulan 800, berarti kalau setahun berapa? Jadi dari sini kita bisa ngitung D-nya berapa ya. Setahun 800 berarti permintaan setahunnya berapa? D-nya berapa? Kemudian biaya pemesanan 20.000 per pemesanan, ini berarti setup cost ya, S. Biaya simpan berarti H ya, 24 per unit per tahun. Tiap satu unitnya adalah 24 rupiah. Terus tentukanlah EOQ atau Q bintang ya. EOQ itu sama dengan Q bintang ya. EOQ itu identik dengan EOQ itu sama dengan Q bintang. Q bintang sama dengan apa? Nah, Q bintang itu sama dengan 2ds. Nah, 2 kali D kali S bagi H, kemudian di akar. Itu ketemu ini. Kemudian frekuensi pemesanan tahunan. Ketemunya 2,4 dari mana? Anda kan sudah bisa tadi. Ya, ini D dibagi Q bintang. Kan itu ya. Terus kemudian biaya tahunan total. Biaya tahunan total tadi, biaya setup tahunan ditambah biaya simpan setahun. Ya. Ketemunya 96.000. Satuannya apa? Apa kilogram, apa rupiah, apa persen. Ya. Kemudian waktu antar pemesanan. Ketemunya 150 apa nih? Kilogram, apa kilometer atau apa ya?
Kenapa ketemunya 150? Yang ditanyakan T. T itu berarti yang ini ya. Ya ini waktu antar pemesanan yang diperkirakan. Ya silakan Anda kerjakan ini ya. Oke, kemudian berikutnya kita bahas tentang ROP, reorder point. Reorder point berarti titik di mana kita reorder. Reorder itu artinya pesan ulang. Maksudnya gini, tingkat persediaan pada saat mana harus dilakukan pemesanan ulang. Jadi gini, kalau Anda punya barang ya 100 unit di gudang, kemudian kan laku ya, tinggal 90, 70, 50 dan seterusnya. Nah, barang itu tersisa berapa, di mana Anda harus mulai angkat telepon untuk pesan. Apakah kalau di gudang tinggal 5, kemudian Anda mulai telepon pesan, tolong dikirim lagi, atau tinggal 1, atau tinggal 10. Nah, itu namanya ROP. Ya, sisanya berapa? Key-nya itu berapa? Jadi ROP itu adalah ngitungnya D kecil kali L. Apa D kecil? D itu adalah kuantitas permintaan per hari. Sehari itu laku berapa sih? Ya, terjual berapa? Alias itu indeks dengan permintaan kita berapa? Sehari itu permintaan berapa? Kemudian dikali L. L itu lead time. Lead time itu waktu tunggu. Waktu tunggu ini lead time. Ya, lead time. Nah, jadi bagaimana ngitung D kecil? Ya D besar dikali jumlah hari kerja dalam setahun gitu. Jadi misalnya D besarnya berapa? 360.000 ya. Jumlah hari kerjanya 360 ya, berarti 1000 sehari kan itu. Ya, 360.000 dibagi 1000, dibagi 360 berarti 1000 D kecilnya. Sehari laku 1000 saya gitu. Jadi setahun berapa permintaannya dibagi hari kerja. Kalau hari kerjanya 360 ya bagi 360. Kalau 250 ya bagi 250 kan begitu. Nah, terus D itu adalah ini ya. Jadi D, misalnya laku sehari 1000. Nah, hari kedua habis 2000, 3000 dan seterusnya. Kalau sampai sini habis. Nah, harusnya sebelum habis itu di sini Anda sudah mulai pesan. Nah, ini adalah ROP itu di sini nih. ROP itu di sini, ROP. Nah, jadi waktu ROP itu berarti barang itu sisa berapa ini? Nah, ROP itu sisa berapa kita pesen. Karena kalau kita pesen nanti pas barangnya habis ya sampai sini barangnya pas datang gitu. Jadi pesennya sekarang nih di sini kita pesen. Nah, pesen. Oh, lead time-nya 3 hari. Berarti 3 hari sebelum barang habis kita pesen. Pas 3 hari barangnya pas datang. 3 hari kemudian barangnya datang pas persediaannya pas habis. Nah, ini namanya ROP, reorder point. Jadi berapa kuantitasnya di mana kita harus melakukan pemesanan ulang. Nah, contoh ya. Contoh. Melanjutkan soal nomor 1, jumlah hari kerja 350. Jadi ininya 250 ya. Jumlah hari kerjanya 250. Terus rata-rata pengiriman pesanan melakukan waktu 3 hari. Berarti lead time-nya ini adalah 3 hari ya. L-nya itu 3 hari ya. L-nya 3 hari. 3 hari. Oke. Tentukan berapa jumlah persediaan yang masih tersisa di mana saat itu kita harus melakukan pemesanan ulang. Jadi yang ditanyakan adalah ROP-nya berapa, reorder point-nya itu berapa. Ya, kita pakai yang ini berarti ya. D kecil bagi L. Cara ngitung D, D-nya tadi kan lihat soal nomor 1 ketemunya D-nya berapa di soal nomor 1 ini. D-nya berapa, kemudian dibagi lead time-nya. Sorry, D-nya berapa dibagi 250. Ketemu D kecil. D kecil kali lead time, itulah ROP. Bisa lah saya rasa ya, gampang. Soal nomor 2. Selanjutnya kita akan bicara tentang kalau tadi EOQ sekarang POQ. Apa EOQ? Economic Order Quantity. Kalau POQ adalah Production Order Quantity. Nah, POQ itu digunakan untuk kasus produksi. Kalau Anda jualan, ya, jualan itu kan Anda pesan barang, laku, mau habis pesan lagi. Ya, datang 1000 unit, dijual laku, dan seterusnya, gitu ya, habis pesan lagi. Nah, tapi kalau produksi itu mirip dengan ini, tapi sedikit beda. Ya. Dalam model EOQ, pesanan untuk persediaan diterima setelah seketika dalam kap ketika persediaan nol. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, model-model di sini, ya misalnya di sini aja lah. Nah, begitu pas nol, pas barangnya datang. Nah, itu kemudian laku, pas habis barangnya pas datang lagi. Ya, itu. Makanya dikatakan ini. Pesanan untuk persediaan diterima setelah seketika dan lengkap ketika persediaannya pas habis. Tapi kalau POQ, tidak semua asumsi model itu dipenuhi. Jadi POQ sesuai diterapkan di lingkungan produksi. Kenapa? Karena pada proses produksi itu persediaan terus-menerus mengalir. Jadi kan di produksi itu barangnya kan datang terus gitu ya. Datang terus, kemudian juga dipakai untuk proses berikutnya. Misalnya gini,
produksinya sol sepatu. Nah, begitu sol sepatunya jadi digunakan untuk pada saat bersamaan digunakan ya ketika unit diproduksi, maka pada saat bersamaan juga dideliver sekaligus dikirim sekaligus kemana? Ke perakitan sepatunya gitu. Produksi velgnya jadi, begitu jadi dikirim untuk perakitan sepeda gitu. Jadi diproduksi terus menerus dan dipakai terus ya. Jadi itu kontinu misalnya berkelanjutan. Sehingga gini nih ya. Jadi ini kalau POK kan nggak ada yang biru-biru ini ya. Kalau EOK ya. Jadi begitu diterima lengkap laku habis. Tapi kalau ini enggak. Jadi gini. Kalau ininya sama ya, permintaan ketika tidak ada produksi itu berarti kalau produksinya stop, berarti barangnya ada di gudang, dipakai kayak milik oke. Tapi kalau ini itu adalah persediaan selama produksi dan penggunaan berlangsung. Jadi persediaan itu berarti karena diproduksi ya, hasil produksi sol sepatu misalnya. Sol sepatunya itu diproduksinya sehari 10. Tapi sehari itu sol sepatu juga dipakai untuk perakitan sepatu 5. Jadi memang jumlahnya akan naik terus ya. Enggak seperti naiknya 5, 10 kurangi 5 kan tinggal 5 misalnya. Atau produksi 10 dipakai 8, sisanya 2 tiap hari nambah 2. Nanti kalau pada titik tertentu jumlahnya maksimum begini, kemudian produksinya stop, produksi solnya ini perakitan sepatu, ya, habis, mulai produksi lagi ini itu. Produksi sol dan seterusnya. Ya, jadi ini bedanya di sini. Ya. Oke, nah pada model POQ, Q adalah kuantitas barang setiap pemesanan sama H biaya simpannya. Nah, P ada istilah P, D sama T. P itu apa? Tingkat produksi seharian. Sehari itu memproduksi berapa? Misalnya sehari memproduksi 10 sepatu, 10 sol. Tingkat permintaan. Nah, sol itu diminta untuk membuat sepatunya, sepatu utuh, sepatu jadi itu 5 misalnya atau 8 lah biar enggak bingung. Jadi memproduksi 10, P-nya 10, D-nya 8 itu. Jadi P harus lebih besar daripada D. T adalah lama waktu produksi. Misalnya dalam 10 hari. Ya, dalam 10 hari itu tingkat produksi hariannya berapa, tingkat pemakaiannya berapa. Nah, dari dasarnya EOQ kita kembangkan menjadi POQ. Ya, biaya simpan tahunan, ya, setahun itu nyimpennya berapa, sama dengan yang tadi ya. Tingkat persediaan rata-rata ya, dikali H. Ya, dikali biaya holding, biaya simpan. Nah, tingkat persediaan rata-rata itu adalah persediaan maksimum dibagi 2. Nah, sama tadi ya, maksimum dibagi 2. Jadi sama tadi. Q dibagi 2, Q per 2, mirip dengan EOQ. Nah, berapa tingkat persediaan maksimumnya? Tingkat persediaan maksimumnya kalau yang EOQ kan Q gitu aja kan ya. Kalau ini adalah ini, produksi total selama waktu produksi dikurangi penggunaan total selama waktu produksi gitu. Jadi misalnya sehari memproduksinya 10. Selama 10 hari memproduksi 100 gitu. 100. Terus setiap hari dipakai 8. Dipakai 8 sehingga selama 10 hari terpakai 80. Sisanya adalah 20. Jadi maksimumnya itu berapa? Jadi P dikali T dikurangi D kali T. Sisa persediaan maksimumnya jadi 20 kalau kasus ini ya. 10 dikali 10 10 100, kemudian 8 kali 10 80. Nah, itu persediaan maksimum persediaan maksimum bagi 2 itu adalah persediaan rata-rata. Oke. Nah, kita pakai ini ya. Produksi total selama waktu produksi berarti P kali T. P kali T kuantitas barang sama dengan kuantitas barang yang setiap pemesan. Jadi Q ya. Barang yang kita pesen ya, Q itu adalah identik kalau kasus ini sama dengan P kali T. Ya, jumlah produksi dikali T. Jadi P kali T itu sama dengan Q. Total produksi selama 10 hari tadi itu jadi sama Q. Permintaannya segitu, gitu loh. Jadi T sama dengan apa? Ya Q bagi P. T itu waktu produksi adalah Q dibagi P. P tadi apa? Produksi harian. Nah, penggunaannya sama tadi ya, D kali T. Sehingga tingkat persediaan maksimumnya adalah ini tadi persediaan maksimum. Ya, tingkat persediaan maksimum adalah produksi total selama waktu produksi PT dikurangi DT ya. Ya, PT dikurangi DT. Ya. PT ya, tadi kan rumusnya P kali T ya, dikurangi D kali T ya. Nah, PT apa PT? PT-nya Q. Nah, Q. PT sama dengan ditulis Q. Dikurangi DT, D-nya tetap, Q-nya ini. Nah, Q-nya
DT ya, PT berarti itu Q, ya, PT-nya Q, DT, D-nya D tetap, T-nya diganti Q per P ini, Q per P. Jadi Q dikurangi D kali Q per P. Q-nya keluar, ini jadi 1 min D per P. Jadi ini adalah tingkat persediaan maksimum. Nah, tingkat persediaan rata-rata berapa? Ya ini bagi 2. Berarti setengah ini bagi 2 ya, Q bagi 2 berarti identik dengan yang setengah Q 1 min D per P. Ini adalah tingkat persediaan rata-rata. Kalau EOI kan Q per 2, itu aja. Q per 2. Kalau ini adalah Q per 2 dikali 1 min D bagi P. Ada faktor 1 min D per P. Oke, nah berapa biaya simpanan per tahun? Biaya simpanan per tahun adalah tingkat persediaan rata-rata dikali H. Kan ya, kalau di EOI kan D per Q kali S. D per Q kali H ya, D per Q kali H. Kalau ini adalah ini ya, tingkat persediaan rata-ratanya setengah Q 1 min D per P kali H. Sorry, kalau yang di EOQ kan Q per 2 gini, terus kemudian kali H, ini EOQ ya, ini EOQ. Nah ini kalau ini adalah Q per 2 nya diganti dengan ini ya, ini kali H. Nah kalau biaya setupnya sama, D per Q kali S. Kemudian kapan Q optimum adalah biaya simpan sama dengan biaya setup ya, S ini H, biaya simpan H sama dengan S. Berarti ini ya, berarti kita Q per 2 ya, Q per 2 ini saya buat Q per 2 1 min D per P ya, itu ya, ini kan H ya, sama dengan S ya, S-nya ini, S-nya adalah D per Q kali S. Ini sama prosesnya ya, Q-nya dikumpulkan ke sini menjadi Q kuadrat begitu ya, sama dengan 2-nya pindah ke sini 2ds. Nah, 2ds. Kalau EOQ kan baginya bagi H ya, bukan bagi H. Bukan ini kan setengah Q per 2, ini ada H-nya ya, kali H ini. Ini ada H, kurang H ini. Kurang H. Nah, setengah Q 1 min D per P kali H ya. Q per 2, setengah Q kan Q per 2 sama ya. 1 min D per P kali H sama dengan ini ya, DQ per S. Maka Q kuadrat ada 2-nya pindah sini jadi 2. Q-nya ke sini ya, Q-nya ke sini gabung ke sini jadi Q kuadrat. 2-nya pindah ke sana menjadi 2ds per H, ini lah. Kemudian ininya pindah ke bawah ya. Dibagi dengan, jadi ikut D ya. Menjadi 1 min D per P gini. Nah, rumusnya jadi gini. Ya, ini H loh, 2ds per H. Nah, 2D. Jadi Q kuadratnya. Jadi Q bintangnya gimana? Q bintangnya ini di akar. Jadi 2ds per H dikali 1 min D bagi P ya. Oke, ini saya panjangkan aja. Ini di akar. Nah, ini Q bintang. Jadi bedanya ada ini aja ya. Kalau tadi EOQ adalah 2ds per H, ini ada pengalinya 1 min D per P. Itu untuk POQ. Ini soal ya, sebuah perusahaan produsen velg mengamalkan permintaan tahun sebesar 1000 unit dengan rata-rata permintaan 4 unit per tahun. Produksi 8. Jadi ini apa nih? 1000 unit dengan permintaan 4 unit per hari. Jadi ini D kecilnya ya, D kecilnya adalah 4 unit. Permintaan tahunnya ini berarti D besarnya. Tingkat produksi efisien ada 8 unit per hari, ini berarti P-nya ya. Kemudian P-nya 8 ya. Jika biaya setup berarti S $10 dan biaya simpan H, nah, tentukanlah Q bintang berapa, hitung ya. Soal 4, sebuah perusahaan menghasilkan sebuah produk dengan permintaan tahun 10.000, berarti ini D. Perusahaan beroperasi selama 200 hari, jadi hari kerjanya 200 hari. Sehingga tingkat permintaannya adalah 50 unit per hari. Ini berarti D kecilnya, 50 unit per hari. Produksi harian 200 unit, P kecil ya. Jika biaya simpan $1, ini H ya. Kemudian dan biaya setupnya S-nya 200, maka berapa ukuran batch? Batch itu berarti Q-nya ya.
satu kali produksi berapa unit? Berapa? Oke, sementara materi ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.